Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, saya akan bercerita dan bertanya sedikit. Saya punya pengalaman ya Pak Ustadz ya. Ada seorang teman wanita nih, dia dari kecil tuh menderita penyakit asma Pak Ustadz. Sampai dengan usia ya 60-an lebih usia sekarang itu, dan meninggal begitu. Itu dari penyakit asmanya. Nah itu sudah dibawa kemana-mana Pak Ustadz, berobat kemana-mana, terus pakai apa namanya itu obat-obat tradisional juga. Seperti saya pernah lihat itu diminumin, kalau tidak salah hatinya kelelawar, hati kelelawar itu. Tapi ya tetap aja asma dan sampai bunyi ngik gitu. Nah kalau Pak Tung kan dewasa tuh. Iya. Kalau saya punya teman anak saya masih 3 tahun lah umurnya. Itu kena asma juga. Dia tuh sering napasnya berat ya berarti dia. Iya gitu. Jadi abis main gitu tiba-tiba dia duduk diem. Waduh. Saya ngelihatnya, masya Allah, itu anak kecil sedih ya. benar. Itu anak kecil 3 tahun. Apakah sama penyebabnya tuh Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ceritanya tuh sama ceritanya Haji C, menurut saya bisa aja ini beda. Beda penyebab maksudnya? Ya, kalau cerita Tung sejak kecil asma, kemudian dewasa tetap masih asma, kemudian sampai meninggal masih aja asma itu ada. Betul Pak Ustadz. Kalau Haji C anaknya kecil, habis main baru, tapi kalau nggak main nggak mamanya. Nah, ini bisa beda, ini bisa beda. Nah kalau ceritanya Tung tadi, asma ini kalau diperiksakan ke dokter parunya normal umpama. Nah ini berarti memang sesak nafas. Sesak nafas. Iya, asma atau pakai apa itu inhaler asma itu saya nggak tahu lah. Biasanya yang saya amati, yang tipe yang seperti ceritanya Tung tadi, itu adalah kalau sejak kecil kemudian dewasa ndak, ini ada hal yang lucu. Ini berhubungan dengan kesalahan dari orang tuanya, temennya kamu dulu sebenarnya. Jadi orang tuanya bisa aja memang emosional. Orang tuanya ya emosional, kemudian ada yang marahnya itu diem. Kebanyakan marahnya itu disimpan, bisa aja, sehingga marah yang disimpan dari orang tuanya ini salah satunya diturunkan kepada salah satu anak atau beberapa anak yang mengidap asma. Kalau menurut saya sebenarnya begitulah cara Allah untuk mengingatkan orang tuanya. Temenmu tadi sebenarnya, cuma orang zaman sekarang kan nggak ngerti asma, yang penting ke dokter kan gitu ya. Kalau ini saya jawab tentang akhlak, beginilah insya Allah secara Islami begini, Islamnya ya. Marah itu kan tidak boleh. Betul. Yang namanya orang menyimpan marah itu kan tetap dia menyimpan tidak boleh sebenarnya. Kan gitu ya. Kalau marah itu ya nanti masuk neraka, istilahnya jangan marah ya masuk surga kan gitu. Kalau marah berarti iya berarti masuk nerakanya. Menyimpan marah itu disimpan biasanya di sini. Nah kalau udah sering menyimpan marah orang tuanya, insya Allah salah satu anaknya pasti asma. Salah satu anaknya berarti yang sesifat. Bisa sesifat, bisa. Kemudian kalau temenmu tadi itu sejak kecilnya asma, kemudian dewasa sampai meninggal itu masih asma, oh berarti sifat temenmu sama ayah atau ibunya itu sama emosional. Oh, saya tambahin sedikit nih Pak Ustadz. Kebetulan saya agak paham.
orang tuanya teman saya ini meninggalnya kanker paru-paru, Pak. Nah, kan sama, berarti emosional sebenarnya. Jadi, ya, jadi begitulah cara Allah memunculkan agar orang itu kembali ke jalan Allah sebenarnya. Cuma memang Allah hanya menceritakan ya jangan marah. Nggak perlu marah, itu juga disimpan, ikhlas saja, terima. Bagaimana cara menerima ujian, kan seperti itu. Nah, di sini ada karakter, biasanya teman kamu tuh biasanya sama seperti sifatnya orang tuanya dulu. Salah satu orang tuanya yang memang ini cenderung emosi atau marah yang disimpan. Nah, itu seperti itu. Nah, di titik inilah kasus temanmu yang asma dari kecil itu. Bagaimana kalau mamanya ada saudara kita yang asma tapi belum meninggal, pengen sembuh kan gitu ya. Nah, salah satunya adalah pahami dulu, pengertian dulu. Kamu marahnya disimpan enggak, kan gitu. Nah, iya, kalau iya ketemu satu nih, obatnya udah ketemu. Sejak ini kamu marah, kamu asma sejak kapan? Sejak kecil, remaja, atau sejak menikah? Kan ini harus ditanyain. Ada periode-periode. Ada. Ya. Kalau momennya dia sejak kecil, berarti yang didoakan nanti adalah marah yang disimpan orang tuanya. Kalau sejak remaja setelah akhir balik, beberapa tahun setelah akhir balik, berarti dia menyimpan marah dengan orang tuanya. Seperti itu. Tapi kalau dia itu asmanya setelah menikah, berarti dia sering menyimpan marah dengan suaminya. Berarti tidak ada keturunan sifat marah dari orang tuanya gitu, Pak Ustadz ya? Ya bisa aja, tetapi kan belum tentu, kan begini maksud saya. Memang dia tidak punya sifat marah dari orang tuanya, iya. Tapi kalau pada saat dia menikah ketemu suami yang begajulan gimana? Jadi muncul sifat kan otomatis jengkel gitu loh. Atau double bisa? Gimana maksudnya? Dari orang tuanya, dari suami. Bisa lah. Ya. Bisa, itu kan triggernya suaminya aja ya. Sehingga dia akan memunculkan sifat marah yang disimpan. Karena pada saat dia waktu jengkel, dia ngomong sama suaminya lebih galak. Sehingga dia daripada ribut lebih baik diem. Nah, diemnya dia itu sebenarnya masih aja marah. Nah, mulailah dia kena asma tapi setelah menikah. Nah, kalau udah asma setelah menikah, insya Allah seperti itu. Mohon ampun kalau sering menyimpan marah dengan suami, mohon ampun aja. Terus mohon ampun, dan kalau memang mau minta maaf dengan suami. Dan kemudian ya jangan menyimpan marah lagi dengan suami. Kalau dia jengkelin ya gimana ini Ustadz, mamanya kalau dia jengkelin ya serahin aja sama Allah Ta'ala, doakan aja suaminya soleh, udah begitu aja. Yang penting kamu mendapatkan suami yang kamu pilih itu ujian kamu. Jadi jangan emosi, jangan marah ya, seperti itu. Hadapi aja ujian. Nah, kalau asmanya sejak remaja, nah ini jelas dia menyimpan marah dengan orang tuanya. Itu ketemu nanti. Asma dengan kanker paru itu identik gitu Pak Ustadz? Beda, cuma ya, itu satu jalur aja, jalur menuju ke arah kanker. Jadi kalau asma dia marahnya tidak terlalu kuat, jengkel. Tapi kalau sudah kanker, jujur aja marahnya sebenarnya tinggi, tersinggungnya juga tinggi. Itu menuju kanker mudah sebenarnya. Yang dari